Bermimpilah kalian sehingga dengan mimpi itu kalian akan mengejar mimpi itu menjadi sukses. Sama halnya dengan entrepreneur juga. Jangan pernah merasa kecewa apabila kalian jatuh, langsung bangun aja lagi. Dalam kepemimpinan saya untuk PT Teknonine Indonesia Tbk yang kebetulan beberapa waktu lalu baru saja menjadi perusahaan publik, yaitu tepatnya 5 Desember 2022. Nah, luar biasa kami berjuang untuk mendapatkan kepercayaan publik dan akhirnya dinyatakan sah listing di tanggal tersebut. Dan perusahaan ini memang sempat berdiri pada tahun 2019, 20, 21 tersebut memang seperti halnya kebanyakan perusahaan-perusahaan yang lain memang mengalami kerikil-kerikil saat pandemi COVID-19. Namun thanks God, PT Teknonine Indonesia Tbk berhasil melewati kerikil-kerikil tersebut. Dan sekarang ini seperti yang kami baru saja RUPS, yaitu menunjukkan hasil yang bisa dikatakan menyenangkan karena pertumbuhan penjualannya lebih dari 50% dan kemudian menghasilkan profit yang lebih besar jauh daripada tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. Ini tentu bukan hanya kerja saya sendiri, tetapi ini adalah kerja dan upaya seluruh tim di PT Teknonine Indonesia Tbk. Kami saling percaya, saling membantu bahu-membahu mengangkat perusahaan yang pada saat pandemi COVID sempat terikut arus kerikil-kerikil pandemi tersebut. Namun dengan kerjasama dan gotong royong dari seluruh tim, para direksi, para komisaris, dan seluruh karyawan sehingga kami sekarang dalam keadaan yang sangat stabil. Bahkan lebih dari yang kami proyeksikan di tahun 2022 pada saat kami listing. Di mana pada tahun 2023 ini di tengah tahun 2022 kami koreksi. Pada saat itu kami menyatakan akan menciptakan omset 14 miliar tapi kemudian dia naik 130%. Dan tahun 2023 di pencatatan bulan April sudah melebihi dari omset yang kami planning atau proyeksikan di 2023. Kemudian kalau PT HK Luxury Indonesia ini adalah perusahaan yang sedang kami garap yang akan TBK kemungkinan besar di akhir tahun 2023 atau kuartal pertama 2024. Perusahaan ini mungkin sudah beberapa atau sebagian orang tahu bergerak sangat berbeda dengan Teknonine Indonesia Tbk. Teknonine Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dengan 4 poin utama dalam bisnisnya, yaitu tentu hardware, software, aplikasi, surveillance, dan cabling. Nah, sementara kalau HK Luxury adalah perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan. Jadi kami adalah memegang lisensi tunggal untuk Indonesia dan ASEAN, salah satu brand kecantikan dari Korea, yaitu Samkim Skincare and Cosmetic, dan juga baru saja kami mau membuat produk lokal, yaitu dengan brand Skination dan satu lagi brand Future Skin. Nah, produk ini nanti akan kami buat di Indonesia dengan ingredient yang persis sama dengan Samkim. Nah, namun karena Samkim itu produk import, sehingga tentu harga relatif lebih mahal. Saya berharap seluruh rakyat Indonesia bisa mencoba
ya produk ini dengan brand lain karena diproduksi di Indonesia, sehingga semua bisa mendapatkan harga yang terjangkau, karena kami ingin seluruh perempuan Indonesia maupun para pria yang sudah mulai perhatikan kecantikan dan kesehatan kulit bisa mencoba. Kalau untuk Teknon Indonesia TBK, kebetulan dengan adanya menjadi perusahaan terbuka, kelihatannya publik menjadi lebih percaya karena segala pencatatan menjadi transparan. Sehingga semakin banyak rezeki yang datang ke kami. Tahun ini kami kebanjiran pekerjaan yang lumayan banyak di beberapa lini, baik lini government maupun swasta, dan beberapa pekerjaan itu sedang kami garap, mudah-mudahan bisa selesai di tahun 2023 atau di awal 2024. Sementara kalau di HK Luxury yang sudah saya sampaikan tadi, kami akan meluncurkan beberapa produk kosmetik yang baru, tapi karena memang pembuatannya itu sangat-sangat hati-hati sehingga dia baru akan launching di awal 2024. Demikian juga yang produk lokal dengan brand Skin Nation dan Future Skin akan launching di awal-awal tahun depan, karena kami sedang membuat produk ini benar-benar halal dan benar-benar made in Indonesia. Oke, Teknon Indonesia selain perusahaan IT, kami adalah perusahaan yang membuild sendiri suatu aplikasi, yaitu aplikasi pendidikan dan aplikasi kesehatan. Aplikasi tersebut juga bisa dipakai di setiap rumah sakit dan sekolah-sekolah. Ini terjadi karena saya melihat beberapa sekolah ya untuk mencatat muridnya bisa di situ atau tidak atau bagaimanapun agak kesulitan. Nah, bukan berarti pemimpin sekolah tersebut tidak sanggup mengatur, namun era digitalisasi inilah yang sudah harus membuat kita semakin cepat memutuskan suatu keputusan, decision-nya, dan dengan aplikasi yang kami buat tentu bisa membantu di lini pendidikan, dan para pendiri sekolah atau pendidik tidak perlu khawatir lagi, waduh nanti investasinya besar sekali. Tidak, kami menempatkan semua hardware dan aplikasi tempat sekolah-sekolah mereka memakai, karena tujuan kami selain bisnis juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi cara bayarnya sangat gampang. Demikian juga rumah sakit juga sama. Ya, kami bisa membantu semua rumah sakit sehingga dokter-dokter maupun administrasi rumah sakit maupun owner rumah sakit bisa dengan mudah memantau pasien-pasiennya. Bahkan pasien sendiri bisa tahu bagaimana sakitnya itu dan harus ke dokter kapan. Kemudian dokternya ini bisa tahu pemantauannya dari riwayat kesehatan dari pasien tersebut. Konsumen Indonesia sudah semakin hari semakin pintar, semakin kritis. Dan ini adalah menunjukkan hal yang baik untuk kita warga negara Indonesia. Karena dengan konsumen Indonesia tersebut bisa mengetahui produk apa yang wajib dipakai, apa yang harus dipakai, dan bagaimana keadaan produk tersebut, itu sangat membantu sehingga kita di Indonesia bisa semakin tahu, semakin sadar. Kita bisa memilih produk-produk yang tepat untuk diri kita. Kebetulan memang di kampus juga saya mengajarkan perlindungan konsumen, hukum perlindungan konsumen. Sehingga saya juga mengajar ke para mahasiswa agar mengerti, memahami, memilih barang-barang yang akan dipakai, mengerti, memahami segala hal yang untuk diri kita pribadi, sehingga kita bisa mendapatkan suatu hal yang benar untuk diri kita. Tidak perlu takut sebenarnya, karena menghilangkan profesi yang itu tentu dengan alat-alat yang digitalisasi tetap harus menggunakan kita sebagai tenaga ahli, ya. Dan untuk kita semua tetap harus mengembangkan ilmu sehingga apa yang kita khawatirkan tidak akan terjadi, karena bagaimanapun alat-alat digitalisasi tersebut tentu harus dioperate oleh tenaga manusia. Dan yang perlu diasah adalah bagaimana kita lebih pintar dari alat-alat tersebut, dan kita yang harus menciptakan alat-alat tersebut. SDM yang diperlukan ke depannya dengan era digitalisasi adalah SDM yang tentunya harus mengasah
diri kita mengerti apa yang akan direncanakan oleh setiap perusahaan termasuk negara. Sehingga tidak ada kekhawatiran yang seperti dipikirkan oleh kita semua, nanti kehilangan kerjaan nih, atau nanti akan mesin-mesin aja yang bekerja. Tidak perlu seperti itu, sebab itu adalah kekhawatiran bagi kita yang tidak mau mengasah diri kita. Saya memakai istilah segala kepintaran dan segala materi, kekayaan maupun kekayaan materi maupun tidak materi itu semua penting. Tetapi yang paling penting dalam hidup kita ini adalah itikat baik. Apabila kita melakukan segala sesuatu dengan itikat baik, maka dimulailah dengan hal-hal yang baik dan kejujuran. Sehingga dengan kita melakukan pekerjaan dengan jujur dan beretikat baik, maka akan menabur sesuatu hal yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Itu prinsip saya dalam bekerja. Dan jika ada orang-orang yang belum mengerti tentang etikat baik atau bagaimana kejujuran itu, mari kita sama-sama saling menjelaskan. Walaupun kita pun bukan orang yang sempurna, tapi apabila kita lebih mengerti pada saat itu, kita jelaskan ke yang lain, tentu akan membuat hal ini menjadi lebih baik lagi untuk semua orang. Seperti yang saya sampaikan tadi, kesuksesan suatu perusahaan atau suatu bisnis bukan hanya dalam diri saya sendiri, tetapi oleh orang-orang yang bersama-sama saya. Jadi walaupun saya di beberapa tempat, ada sahabat-sahabat, ada partner-partner yang tentu sama luar biasanya, bahkan lebih luar biasa dari saya. Jadi kalau saya pun sendiri tentu tidak bisa, tapi karena saya bersama-sama, sama kayak di sini Women Obsession, tidak sendiri Pak Maulidnya, tetapi Pak Maulidnya bersama dengan teman-teman yang luar biasa juga. Sehingga ini bisa semakin maju dan berkembang Women Obsession dan Men Obsession karena bukan hanya satu orang, tapi semua orang yang ada di situ. Jadi sama halnya dengan perusahaan yang saya pegang atau dipercaya, saya tidak sendiri. Saya bersama dengan sahabat-sahabat dan partner-partner bisnis saya yang sama-sama punya kelebihannya masing-masing. Harapan saya, semoga saya ini belum sempurna atau tidak sempurna ya lebih tepatnya. Masih banyak lagi orang lain yang lebih hebat dari saya. Mudah-mudahan nanti akan ada orang-orang lain lagi, entrepreneur lain yang lebih hebat lagi yang bisa membawa nama baik perusahaannya dan tentu negara kita ini, Indonesia. Entrepreneur sejati adalah entrepreneur yang selalu memikirkan win-win solution. Entrepreneur sejati adalah entrepreneur yang selalu ingin orang lain juga tidak dirugikan dan membuat orang lain selalu merasa ingin menjadi atau bertemu dengan dia terus. Persiapan menjadi perusahaan TBK tentu pertama pembukuannya harus rapi dan harus teratur dalam segala hal, harus keluar masuk kasnya, memang harus transparan, kejujuran dan keterbukaan sangat diperlukan sehingga ini kita sedang merapikan. Seperti halnya kalau perusahaan tertutup dan terbuka, perbedaannya adalah kalau perusahaan tertutup ya udah kita santai-santai aja, ada nota yang lupa dibikin nanti aja lah atau apa, terus kemudian ya santai aja lah gitu. Tapi kalau perusahaan terbuka tentu kita harus merapikan semuanya karena publik akan melihat itu bagaimana kejujuran dan keterbukaan daripada perusahaan ini. Namun segala jeripaya ini yang mudah-mudahan bisa selesai di akhir tahun terbayarkan dengan orang semakin percaya dengan perusahaan kita. Ya oke. Dalam group study yang memimpin itu adalah putri saya, Agatha Nindya. Adalah putri tunggal saya, anak satu-satunya. Sebenarnya Agatha Nindya ini dari dulu tidak mau di dunia bisnis karena Agatha orang seni. Agatha lebih suka waktu itu desain. Agatha senang menggambar dan desain baju. Kemudian Agatha terakhir passionnya lebih ke arah ke membuat perhiasan. Jadi sekarang ini Agatha punya bisnis perusahaannya namanya Agatha. Dalam under HK Luxury, saya lupa tadi. HK Luxury itu ada satu lagi divisi untuk jewelry. Jadi Agatha desainernya membuat perhiasan-perhiasan secara customized. Sudah lumayan dan saya lumayan bangga lihat bagaimana dia dari nol
membanting tulang, mendesain dan memperkenalkan brand dia. Sekarang ini saya melihat hampir tiap hari Sabtu dia didatangi oleh orang-orang yang mau menikah, yang diskusi untuk membuat cincin atau mahkota pernikahan mereka, karena rupanya anak-anak zaman sekarang nih mereka lebih suka yang tidak sama dengan yang lain gitu. Jadi harus grade-grade-nya harus beda dan sebagainya. Nah, itu yang dilakonin Agatha. Namun memang ya perusahaan-perusahaan ini yang saya dirikan pasti untuk Agatha dan keluarganya. Sehingga tentu Agatha belakangan ini mulai menyadari keadaan ini. Jadi dia tanpa saya minta atau memaksanya, dia turun langsung kayak seperti yang tadi gitu. Saya juga cukup kaget tadi karena saya jarang bertemu Agatha karena memang Agatha sangat sibuk dengan orderan. Jadi semalam aja saya dengar dia bicara tentang ini, dan tiba-tiba tadi juga saya cukup kaget dia bisa, karena dia kan sebenarnya anak satu-satunya, di rumah juga cukup ya itulah kesalahan orang tua mungkin ya, terlalu dijaga segala sesuatu. Nanti aja si ini yang bikin, makanya saya cukup kaget tadi dia bisa tadi. Untuk entrepreneur-entrepreneur muda, semoga selalu berkarya, menuangkan segala imajinasi, mimpi kalian menjadi suatu kenyataan. Karena untuk menjadi sesuatu orang yang sukses atau apapun di bidang apapun, mulai dari bermimpi. Bermimpilah kalian, sehingga dengan mimpi itu kalian akan mengejar mimpi itu menjadi sukses. Sama halnya dengan entrepreneur juga. Jangan pernah merasa kecewa apabila kalian jatuh, langsung bangun aja lagi.